Qala rahimahullahu ta'ala syahrus salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan salawat atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sya'ban selain bulan dilaporkannya amal setahun, juga pada bulan Sya'ban yang kemarin dijelaskan hadis tentang Rajab bulan Allah, Sya'ban bulan Nabi, Ramadan bulan umatnya Nabi. Apa indikator bahwa Sya'ban disebut bulan sholawat? Ini akan dijelaskan. Wa min mazaya syahru Sya'ban, dan ialah termasuk maziyah, kelebihan, keistimewaan bulan Sya'ban, annahu bahwasanya ialah adapun bahwasanya asy-syahrul ladzi nazalat fihi ayatus salati wassalami ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya bulan Sya'ban adalah bulan yang diturunkan atau turun fihi pada bulan tersebut ayatus salati wassalam, ayat berkenaan tentang salawat dan salam ala Rasulillah, atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahia, dan adapun ayat salawat salam atas Rasulullah itu qauluhu ta'ala, ialah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Ahzab ayat 56. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna, bersolawat kepada, ala nabi, baginda Nabi. Salawat Allah itu rahmat, salawat malaikat itu istighfar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, bersalawatlah kalian, alaihi, atas Nabi, wasallimu, dan bersalamlah kalian, taslima, ucapan salam keselamatan. Jadi kalau salawat manusia kepada Nabi berupa doa, permohonan diturunkannya rahmat. Nah, sementara salawat Allah Subhanahu wa taala turunnya pemberian rahmat itu. Tidak ada perintah yang dicontohkan langsung selain salawat ini. Perintah berhaji, ya tentu Allah tidak berhaji. Perintah sholat, ya Allah tidak perlu sholat. Tetapi bersolawat kepada Nabi di sini dicontohkan lebih dahulu. Innallaha. Baru setelahnya, ya, wasanna bimalaikati qudsi. Kalau sudah mendengarkan khutbah Jumat, wasanna itu maksudnya menomorduakan, mengurut nomor dua dalam hal bersolawat pada Nabi. Siapa yang urutan nomor dua? Para malaikat. Rabbul Alamin, pemilik semesta raya, pencipta alam ini bersolawat. Malaikat yang memenuhi ruang semesta raya bersolawat. Kemudian ada perintah, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah pada Nabi. Ini ada bahasa apa di sini? Universal, bahwa cinta manusia, cinta seorang hamba akan bisa bertemu kepada turunnya rahmat Allah dan permohonan ampunan malaikat di titik satu bernama insan kamil, sayyidil wujud, baginda Nabi Muhammad SAW. Nabilah yang kemudian mempertemukan semua itu. Nabilah titik tumpunya, titik pertemuannya di situ. Dari Allah turun sholawat berupa rahmat, dari malaikat diajukan sholawat berupa istighfar, dari orang-orang beriman permohonan doa kepada Nabi. Tetapi sayangnya ada orang yang dangkal atau memang sengaja mencari kesalahan agama Islam dengan mengatakan, kalau Tuhan kami
juru selamat, tapi lihat nabinya umat Islam masih butuh didoakan. Buktinya apa? Sholawat itu. Jadi anggapannya sholawat kita kepada Nabi adalah kebutuhan Nabi. Tidak. Sholawat itu seperti gelas air yang sudah penuh. Begitu kita haturkan sholawat kepada Nabi, luberannya, limpahannya yang mengalir lebih, itu yang kita harapkan. Di situ ada keberkahan. Nabi sudah penuh dengan sholawat. Nabi sudah ada jaminan ampunan dari Allah. Tapi kitalah yang kemudian agar berkualitas doa ini dikirimkan dulu kepada sumber keberkahan, alirannya mengalir kepada kita. Kalau langsung kita sendiri yang mengkonsumsinya tanpa disentuh keberkahan Nabi, bagaimana bisa bertemu dengan rahmatnya Allah? Bagaimana bisa bertemu dengan doanya para malaikat? Ya, sementara titik tumpunya pada Sayyidina Muhammad SAW. Itulah perbedaan orang yang merasakan, mencicipi makna sholawat kepada Nabi. Sementara ada orang yang hanya normatif saja, baca sholawat karena bagian dari bacaan sholat, baca sholawat karena kewajiban berkhutbah, baca sholawat hanya normatif bagian dari ayat Al-Quran, tetapi tidak menjadi rutinitasnya. Sementara salafus soleh menyampaikan tanda-tanda ahlus sunnah wal jamaah, lisannya sering bersolawat kepada Nabi, menunjukkan mahabbah hatinya kepada Nabi. Ya. Coba perhatikan, radikalis, fundamentalis yang melahirkan terorisme, hampir dipastikan tidak beridentitas ini, tidak berciri khas ini. Yang dipelajari cara merakit bom. Kitabnya berbahasa Arab tapi cara merakit bom. Qasidahnya nasyid-nasyid tentang kematian, mati syahid, yang dibayangkan bidadari surga. Sehingga hari ini dia siap menjadi pengantin surga. Sesederhana itu mati syahid. Hanya urusan bilebina teking. Ya, hanya ingin bawa nafsu birahinya ke surga. Wah, rendah-rendah sekali ya. Syahid itu ingin dekat pada Allah. Syahid itu ingin merasakan penghargaan Allah. Ya. Maka ahli sholawat ini ada kelebihan istimewa tersendiri. Ya. Tentunya dengan catatan-catatan ketika dia bersholawat, apalagi dipenuhi dengan adab sopan santun, merindukan bagaimana disentuh kolbunya oleh ruhani baginda Nabi, ini luar biasa. Dibanding mereka yang juga bersolawat masih baik, tetapi masih belum beradab secara sempurna. Apalagi solawatnya main-main. Waqad dzakara Ibnu Abi Shaif Al-Yamani, dan telah menyebutkan siapa Ibnu Abi Shaif Al-Yamani annahu, bahwasanya qila dikatakan, inna syahra Sya'ban syahrus salati 'alan nabiyyi, sesungguhnya bulan Sya'ban dikatakan bulan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annal ayata, karena sesungguhnya ayat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima, nazalat fihi. Ayat ini turun pada bulan Sya'ban. Ini bisa dilihat dalam kitab Tuhfatul Ikhwan lil Imam Ahmad bin Hijazi Al-Fashani, Sahifah 74. Wa naqala al-Imam Syihabuddin Al-Qastallani fil Mawahib, dan menukil siapa Imam Syihabuddin Al-Qastallani dalam kitab beliau yang bernama Mawahib, qaulan, satu ucapan, li ba'dil ulama, ucapan sebagian ulama, bi anna syahra Sya'ban, bahwasanya bulan Sya'ban itu syahrus salati alaihi, adalah bulan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lianna ayatus salati, karena sesungguhnya ayat salawat, yakni yang dimaksud adalah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, nazalat fihi,
Turun ayat ini fihi pada bulan Sya'ban. Ini kitab Al-Mawahibul Laduniyah. Juz 3, 322. Waqad dzakara Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, dan sungguh telah menyebutkan siapa Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah an Abi Dzar Al-Harawi, dari Imam Abu Dzar Al-Harawi, annal amra, bahwa perintah bisolati, bersolawat ala nabi, atas nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni biqauli ta'ala, yang dimaksud dengan perintah bersolawat itu adalah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Karena ada al-amra itu fi sanati tsaniyati minal hijrati, ialah pada tahun kedua Hijriyah. Jadi Nabi baru 2 tahun berhijrah ke Madinah. Turunlah ayat ini. Wa qila fi lailatul Isra, dan dikatakan sebagian, ada yang mengatakan turun pada peristiwa Lailatul Isra, malam Isra Mi'raj. Hakikatus salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakikat, esensi, hakikat salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya salawat? Mengapa begitu istimewa? Qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Ahzab ayat 56. Amarallahu ta'ala al-mu'minina kafatan, memerintahkan siapa Allah Ta'ala kepada orang-orang beriman, kafatan seluruhnya. Ba'da nidaihim, setelah memanggil menyeru mereka, ya ayyuhalladzina amanu. Setelah dipanggil dengan kode iman, ada perintah bersolawat. Bikhitabihi asy-syafahi, dengan berkhitab, ya, dengan menggunakan metode memanggil, khitab, mengajak bicara. Allah Subhanahu wa taala asy-syafahi. Syafah, ya. Kalau syafawah dari lisan, dari bibir, ya. Syafahi dari syafaha. Fi'il madinya dari akar kata shin fa ha. Asy-syafahi. Maka mencarinya di kosakata shin fa ha, yang merupakan makna memukul bibirnya, mendesak terus. Syufiha, syafah, berbicara, berdialog, syafahi. Al-khitab asy-syafahi, dialog. Seakan-akan kita berdialog dengan Rabbul Alamin. Kalau kita merasakan ya ayyuhalladzina amanu, ini kan dialog. Perintah ini dialog dari Rabbul Alamin. Syafahi, dialog seperti langsung begitu. Bima, terhadap sesuatu, dzukira, yang disebutkan. Apa yang disebutkan? Perintah minas sholati wat taslim, berupa sholawat dan salam. Jadi perintahnya tidak berbahasa titipan, tetapi bahasanya langsung, ya ayyuhalladzina amanu. Kodenya apa? Kode iman. Maka yang menyambut perintah ini adalah orang-orang yang beriman. Muassisan, berdasarkan bi annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yaf'aluna dzalika, melakukan hal tersebut. Jadi perintah ini berdasarkan suatu contoh keteladanan yang lebih dahulu dilakukan oleh Rabbul Alamin dan para malaikat. Ai, artinya innahu amarakum bihi laisa lihajatin lahu. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu sekalian bihi,
terhadap sholawat dan salam itu laisa lihajatin lahu, bukan karena butuh kepadanya, ila dzalika, akan hal tersebut. Jadi bukan karena butuh bersolawat, enggak. Bal liqasdi tasyrifikum, bahkan untuk tujuan pemuliaan kalian. Ya. Perintah ini sebenarnya berfaedah memuliakan orang-orang yang bersolawat. Lima amantum bihi, terhadap apa yang kalian beriman kepadanya. Tanda orang beriman itu apa? Mentaati perintah. Ketika terkoneksi keimanan itu dengan yang diimani dalam bentuk pelaksanaan perintah, apa bentuk penelitiannya? Salawat dan salam. Jadi itu simbol ketaatan, simbol kepatuhan, simbol estoh, ya estoh, simbol kesungguhan dalam wujud iman, berbentuk salawat dan salam. Disitulah orang bisa mencicipi makna salawat, tasyrif, pemuliaan. Jadi sangat rendah sekali kalau kemudian orang bersolawat hanya untuk keperluan-keperluan hajat duniawi yang sementara. Mau solawat, ternyata hanya urusan tegangana teropaju. Ya. Jadi lebih berharga barangnya untuk laris, solawat hanya untuk kebedok sodok. Nah, ini kalau dari sisi adab, sebagian orang menganggapnya masih tidak pada level yang sesungguhnya. Tetapi ketika sholawat itu menikmati pemuliaan Allah, menikmati perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu, berarti ketika dia bersholawat, dia terkoneksi dengan alladzina amanu. Di situ dia sudah mendapatkan pemuliaan. Begitu juga pada level orang yang sholat, takbir sholat. Tidak pada level orang awam, tapi sudah khawasul khawas. Sholatnya karena rindu pada Allah. Sholatnya karena cinta pada Allah. Apalagi di sana ada pelaksanaan sholat berdasarkan perintah Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Maka sholatnya itu takbirnya takbir Nabi. Rukuknya rukuk Nabi, yang ditiru adalah Nabi. Dari mana? Dari silsilah sanad riwayat sholat. Dari guru ke guru, sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat yang diajari sholat oleh Nabi. Maka sholat kita ini adalah lorong waktu melalui dimensi perawi-perawi hadis yang hidup di setiap zamannya. Jadi orang kalau sudah sampai pada nikmat sholat yang seperti itu, dia bisa menembus ruang waktu, dimensi keilmuan cahaya ilmu perintah sholat. Maka sangat disayangkan kalau ada orang sholat masih main-main sholatnya. Dia tidak merasakan ini. Ada orang bermaulid Nabi, ya malah tidak menghargai majelis maulid Nabi. Ya, tidur-tiduran dan semacamnya. Ini belum sampai mencicipi makna itu. Kalau dia sudah sampai mencicipi, tidak tidur. Lebih memilih sholawat daripada memilih enaknya ngantuk. Ya. Sebagaimana makna hayya 'alas shalah, kemudian dilanjutkan as-shalatu khairum minan naum. Ya semua orang tahu sholat itu lebih baik daripada tidur. Insya Allah anak ibtidaiyah faham dengan makna ini. Bahkan mungkin anak TK kalau ditanya lebih baik mana sholat dengan tidur, yang sudah akal pikirannya yang sudah tamyiz bisa memilih kebaikan sholat pastinya. Tetapi ketika di sini dimaknai rehatnya sholat lebih baik daripada rehatnya tidur, ini kan sudah tingkat khusus. Sehingga Nabi ketika sibuk urusan agama, urusan perjuangan, lelah sebagai hal yang manusiawi, fisik beliau juga manusia, pada saatnya juga ada terlihat seperti lelah, ya. Sementara hakikatnya Allah wa'alam, Nabi mungkin tidak pernah lelah, tetapi tubuhnya manusiawi. Begitu Nabi ingin rehat sejenak, apa yang dilakukan? Tidak seperti kita nyiapkan kasur,
tidak seperti kita menyiapkan bantal, cari ruangan untuk istirahat. Tapi Nabi bersabda, arihni bis salati ya Bilal. Tenangkan saya, istirahatkan saya sejenak dengan sholat. Maka Sayyidina Bilal langsung adzan. Jadi istirahatnya orang-orang yang sudah kamil dengan ibadah. Disitulah kerinduan bertumpuk, disitulah pertemuan dirasakan. Mi'rajnya ruhani kepada Rabbul Alamin ketika sholat. Nah, sholawat pun demikian. Ketika bersolawat dengan penuh perasaan, penuh dengan cicipan ruhani, dia mencicipi nikmatnya bersolawat. Ini luar biasa. Maka orang yang bersolawat ini adalah pemuliaan terhadap apa yang dia imani. Biamrin dengan perintah, tuwafikuna fihi yang menyepakati kamu sekalian fihi pada perintah itu, malikal mulki kepada menyepakati perintahnya sang pemilik singgasana kerajaan semesta al-a'zam yang maha agung, yang agung, yang besar, ta'ala maha luhur Allah Subhanahu wa taala. Wa khawasi ibadihi salihin, dan menyepakati terhadap apa yang dirasakan oleh orang-orang khawasul khawas dari kalangan hamba-hamba Allah yang salihin. Al-mukarramin yang dimuliakan, al-mukramina yang dimuliakan. Siapa? Para malaikat juga termasuk ibadihi salihin al-mukramin. Ya. Bertemunya di mana? Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya ini pangkat, ya, ini derajat orang yang bersolawat, dia ditarik makomnya ke titik temu bersama ibadillahi salihin al-mukramin. Rabbul Alamin bersolawat, malaikat bersolawat. Begitu kita ditarik pada titik solawat kepada Nabi, di sini ada ma'iyah, ada pusaran kebersamaan. Bersolawat bersama kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Alladzi hadakum, yang memberi hidayah kepada kamu sekalian. Allah, siapa Allah, bihi, dengan salawat itu, ilahi, kepada Nabi. Disitulah pertanda mendapatkan hidayah. Ketika dia bersolawat, dia mendapatkan hidayah. Wa arsyadakum, dan memberi petunjuk Allah kepada kamu sekalian, ala lisanihi, atas lisannya, ala kulli ma yuzallaf, ya, atas setiap apa yang yuzallaf ladaihi. Yuzallaf dari wazan, dari fi'il apa? Zalafa. Menambah, ya, yuzallaf, ditambah, ladaihi, untuknya. Jadi diberi petunjuk bagaimana lisan ini kemudian bersolawat atas apa yang kemudian yuzallaf. Maknanya juga dipersembahkan, diperuntukkan ladaihi, kepada Nabi. Ini makom, ya, makom yang tinggi. Seseorang bersolawat berarti dia mempersembahkan hadiah terbaik kepada Nabi. Qala Izzuddin Ibnu Abdissalam rahimahullah, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.